Halo cuy, kembali lagi sama saya. Hari ini pukul 9 lebih. Saya baru pulang kerja ya. Mungkin kali ini videonya singkat aja. Cuman ngerekam, cuman mau rekod aja sembari pulang kerja gitu. CBR K45, jadi keingat motor saya sebelumnya. Saya juga di rumah punya CBR K45 ya, tapi ya sekarang nganggur di rumah. Ya saya pengen sharing sedikit lah mengenai CBR K45 yang all. Ya ini menurut penilaian pribadi saya ya. Yang selama 2 tahun kemarin saya pakai K45 yang all. Mungkin kalian yang punya CBR K45 all mungkin bisa ikut sharing-sharing juga di kolom komentar gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sih untuk CBR K45 sih cukup gahar ya, cukup gahar. Kenapa saya bilang cukup gahar? Karena dia di tarikan awal itu dia sudah cukup gahar gitu, udah narik gitu. Jadi di tarikan bawah sama tarikan atas itu wah saya akui gahar, langsung narik gitu. Tetapi kekurangannya tuh pihak Honda tuh apa ya, nahan gitu, nahan dari performa CBR K45 itu. Ya mungkin tujuan Honda nahan performa dari CBR K45 itu mungkin supaya irit bahan bakar ya teman-teman. Soalnya yang saya rasakan di RPM 9.000 sampai 10.000 itu dia sudah berat gitu. Apalagi kalau udah nembus ke 9.000 mau jalan ke 10.000 tuh berat gitu, sudah kayak seperti mentok gitu. Cuman kalau kalian mau ngelos, mau ngilangin batasan RPM di CBR K45 bisa sih. Bawa aja ke bengkel modif atau bengkel-bengkel yang sudah support untuk hal tersebut gitu. Punya teman saya soalnya juga yang punya CBR punya CBR K45 juga, itu dia juga dimodif sendiri, jadi dirombak lah. Jadi RPM itu RPM-nya nggak ketahan gitu. Jadi hampir kayak model GSX yang saya pakai ini. Jadi dia bisa tembus di 11.000 12.000 RPM. Itu masih enteng. Itu saya pernah minjem, wah itu bener-bener jos itu. Cuman ya kekurangannya jadi boros bahan bakar gitu teman-teman. Jadi boros karena RPM-nya 11.000 12.000, nggak ada limitnya gitu. Kalau sebelumnya kan CBR K45 itu irit karena dia limiternya itu di angka 9.000 10.000 itu sudah berat. Yang menurut pengalaman saya sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya di model limiternya di 12.000 lah setidaknya, itu tak akuin tenaganya ngeri dari awal dia tarikan gas bawah sampai gas tinggi yang gas atas itu langsung mungkin GSX aja bisa disalip lah teman-teman. Sama kekurangan dari CBR K45 juga
dia dari bobot juga walau apa ya, dari bobotnya itu terlalu berat untuk 150 cc teman-teman. Dia memang untuk tampilannya itu terlihat gagah gede gitu, karena dia ngikutin kakaknya yang CBR 1000 cc. Cuman ya itu karena bobotnya yang berat, jadi performa yang dihasilkan juga sedikit mengorbankan performa gitu. Kalau sama GSX kan, karena GSX dengan 150 cc nya dengan spesifikasi overbore, dia dengan overbore plus bobotnya yang ringan teman-teman. Kenapa GSX R itu orang bilang paling kenceng di kelasnya itu, yaitu karena GSX sendiri selain mesinnya overbore, dia bisa tembus 13.000 rpm lebih, bahkan itu ditambah juga kelebihannya di bodinya teman-teman. Bodi GSX itu paling mungil kalau orang bilang itu imut-imut paling imut di antara yang lain, di antara R15, di antara CBR yang 150, yang bukan flash fleet ya. Kalau yang fleet itu dia ramping, ya seramping, cuman tenaganya ya kurang sih. Ya kalau di kelas 150, kalau kalian pengen yang suka kebut-kebutan, pengen yang kenceng, ya beli aja GSX-R teman-teman. Cuman kalian kalau misalnya mau yang ganteng, mau yang tampil keren, itu kalian bisa pilih di R15 yang versi 3 atau yang versi 4 teman-teman. Nah kalau kalian nyari yang nyaman, kalian bisa pilih CBR yang new 150 itu teman-teman. Ya mungkin itu sih teman-teman kekurangan dan kelebihan dari CBR K45 All yang saya rasakan sih. Ya mungkin di teman-teman yang punya CBR K45 mungkin ada yang berbeda pendapat ya, karena ini kan menurut pendapat saya pribadi selama pemakaian 2 tahun ya kan, karena mungkin bisa jadi dari usia motor juga berpengaruh sih. Mungkin kalau usia motornya masih kilometer rendah, mungkin masih ya mungkin berbeda lah penilaiannya dengan apa yang saya sampaikan. Ya kebetulan CBR K45 yang saya pakai ini sudah sudah di kilometer berapa ya kemarin, hampir 30.000 teman-teman. Ya sudah lama sih soalnya. Nah, habis itu kan saya ada rezeki, terus penasaran sama GSX-R, katanya tercepat di kelasnya. Akhirnya saya beli. Waktu itu saya beli GSX yang saya pakai ini di harga 20.500.000, tapi kilometernya masih 800 perak teman-teman, masih benar-benar kayak new. Dari buku petunjuk, dari buku servis, itu masih lengkap teman-teman. Karena pemilik sebelumnya itu dia beli motor ini tahun 2019 itu cuman buat pajangan. Ya maklum guys, orang kaya beli mobil, beli motor buat pajangan aja. Ya itu sih teman-teman. Cuman kekurangan dari GSX ini ya teman-teman, mungkin dari segi cornering ya teman-teman. Yang saya rasakan itu untuk cornering itu dia sedikit goyah, kurang mantep gitu. Ya mungkin saya dapat info dari teman-teman komunitas GSX ya. Untuk cornering itu kita bisa akalin dengan menambah menambah ukuran ban. Cuman saya kurang tahu spesifiknya nambah berapa gitu.
Cuman kata teman-teman itu ya suruh nambah apa ya, bisa menaikkan ukuran ban gitu. Jadi kenapa harus menaikkan ukuran ban? Jadi cengkeraman di aspal itu lebih lebar gitu. Kalau GSX ini kan bannya kan kalau dibanding kompetitor kan lebih kecil, jadi mungkin yang mencengkeram di aspal itu terlalu sempit, jadi untuk cornering itu kayak licin gitu loh. Kalau saya bandingkan sama CBR K45 yang saya pakai itu, dia kalau buat cornering itu mantap, nggak goyah sedikit pun. Itu sih paling yang tak rasakan itu teman-teman. Sama kalau GSX ini tuh udah irit juga sih teman-teman. Saya kalau misalnya isi full ya teman-teman, kalau misalnya buat PP kerja sama main pendek-pendek, main-main deket-deket sih paling buat bisa sampai seminggu kalau GSX ini. Cuman kalau CBR K45 tuh kalau dengan pemakaian yang sama paling 3-4 hari udah harus isi lagi. Lebih boros CBR K45 sih kalau menurut saya daripada GSX. Ya mungkin sama kekurangannya kan untuk produk Suzuki ya teman-teman, itu dari dealer resminya susah gitu. Kalau on the deal sih kalian bisa beli di aplikasi My Suzuki. Kalian bisa download di Play Store, itu ada, ketik aja My Suzuki. Nah untuk part-part Suzuki bisa dipesan di situ. Atau di online, di Shopee, di Tokopedia juga ada kok teman-teman. Jadi nggak perlu risau, walaupun bengkel resminya itu kata orang apa ya, goib. Karena banyak yang tutup itu. Soalnya apa ya teman-teman, Suzuki itu dia memang tipikal yang diakui lah untuk kualitas dan performa mesin itu unggul dari kompetitor. Tetapi dari segi desain memang Suzuki itu kalah dengan kompetitor. Karena mungkin apa ya, kalau ini ya penilaian saya pribadi ya, kalau misalnya lah kalau misalnya si Suzuki pengen atau apa ya, mau mendengarkan permintaan konsumen di Indonesia aja dari segi desain aja, tak jamin mungkin dia akan penjualannya akan laris manis teman-teman. Soalnya kan kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, Suzuki kan sempat pada masa jayanya teman-teman, pada saat FU. Mungkin kalian dulu waktu sekolah banyak teman-teman yang pakai FU. Nah itu masa jayanya Suzuki pada masa mereka mengeluarkan produk FU. Itu tak akui, bahkan sampai sekarang pun produk FU itu masih banyak dicari teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya Suzuki mau seperti itu, mau kembali ke masa jayanya di konsumen Indonesia, mungkin dari segi desain bisa dirombak sesuai dengan permintaan pasar di Indonesia. Tak akui pasti laris manis. Soalnya dari segi bodi, kualitas bodinya ya teman-teman, kualitas bodinya itu bukan kerupuk teman-teman, itu benar-benar tebal, benar-benar apa ya, nggak gampang pecah gitu. Yang saya bandingkan ya teman sama kompetitor gitu. Sama kualitas catnya itu bisa tahan bertahun-tahun loh teman-teman. Bahkan punya teman saya yang sudah berapa tahun dia punya ya, 3 tahun kayak dia dari beli itu 2017 ya 5 tahunan lah.
itu catnya masih mulus, masih kinclong teman-teman. Aku sayangnya pihak Suzuki itu kalah dari segi desain, karena kalau menurut apa ya, konsumen di Indonesia itu produk-produk Suzuki itu kalau mereka bilang model-model Honda Van atau model-model motor India gitu. Ya memang kalau saya lihat ya di Google juga, itu memang mereka penjualan di India itu tinggi. Cuman kan kalau misalnya model-model India kan kurang cocok jika dipasarkan di produk Indonesia gitu. Soalnya kan konsumen Indonesia itu kan pengennya yang lancip-lancip ya, yang modelnya tuh menyudut dan keren gitu. Yang ibaratnya apa ya? Pelan, kalau orang-orang bilang itu nggak apa-apa pelan, yang penting ganteng ya gitu loh. Kalau misalnya si Suzuki mau mengambil kesempatan itu, mereka mau merombak motornya, desainnya menjadi super ganteng, ditambah mesin dan komponennya dan part-partnya juga kualitas premium, tak jamin pasti itu penjualannya melonjak tinggi. Itu bisa jadi dia menjadi brand motor dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Saya pasti, apalagi selama ini brand Suzuki itu apa ya, konsisten dengan kualitas yang mereka berikan gitu. Jadi enggak, jadi segi bahan, body, jadi mesin-mesin itu mereka konsisten dari dulu. Itu mesinnya selalu jos-jos, mantap lah. Ya mungkin itu sih sedikit sharing ya yang saya alami dari dulu pengguna atau rider CBR K45, sekarang beralih ke GSX gitu loh teman-teman. Jalan menuju ke rumah saya masih banyak pemandangan. Ini kalau malam bagus teman-teman. Biasanya kalau malam tuh di sini sering buat pacaran, asik. Sering banyak muda-muda pacaran, sering nongkrong di sini, melihat pemandangan, gelap-gelapan. Coba aja ke sini jam apa ya, jam 7 aja, pasti banyak anak-anak muda, terus cowok cewek gitu. Ya soalnya rumah saya masih di gunung sih, masih di pegunungan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, sharing-sharing kita pada video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan CBR K45 dan juga GSX-R 150 gitu. Oke, kalau itu kita lanjut di next video untuk pembahasan yang lainnya lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa selalu support saya teman-teman di channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kita menambah saudara, kita menambah teman. Siapa tahu kita dari satu komunitas yang sama. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya. See you next time. Bye bye.